Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, alhamdulillah, di pertemuan ini, pertemuan ke-54, kita masih melanjutkan pelajaran At-Tuhfatul Washabiyah fi Tashil Matni Al-Ajurumiyah karya Syekh Ahmad bin Thabit rahimahullahu taala. Kita masuk di pembahasan al-maf'ul fi setelah selesai dari pembahasan maf'ul mutlak kemarin. Kata beliau rahimahullahu taala, al-maf'ul fi, maf'ul fi, maf'ul fi kita sudah kenal sebelumnya. Apa itu maf'ul fi? Kata beliau, qala babu dzarfiz zaman wa dzarfil makan. Kalau penulis matan Jurumiyah bilang bab dzarf zaman dan dzarf makan, karena maf'ul fi itu adalah dzarf zaman dan dzarf makan. Dzarf zaman adalah huwa ismu zamanil mansub bitakdiri fi. Dia adalah isim zaman yang mansub. Situ syaratnya, isim zaman yang mansub harus isim zaman dan mansub bitakdiri fi, dengan ditakdirkan padanya fi, maksudnya maknanya. Artinya kalau tidak ada takdir makna fi, tidak jadi dzarful zaman. Misalnya untuk bilang yaumul jum'ati yaumun mubarakun, ini kan tidak ada takdir makna fi. Hari Jumat adalah hari yang berberkah, kan tidak ada makna fi. Kalau tidak ada, di rofa. Kalau tidak ada makna fi-nya, di rofa. Makanya kalau ada min, di jar. Karena kalau ada min, tidak ada makna fi. Min yaumil jum'ati, dari hari Jumat. Mau intinya dia itu harus ada takdir makna fi kalau mau jadi dzarful zaman. Demikian pula nanti dzarful makan. Kapan tidak ada takdir makna fi? Tidak bisa. Tidak bisa. Itu sudah syaratnya. Nah, al-yauma wal lailata wa gudwata wa bukratan wa saharan wa godan wa atamatan wa sobahan wa masaan wa abadan wa amadan wa hinan wa ma asbaha dzalik, dan apa yang serupa dengan itu. Yang penting intinya bukan semua contoh ini kan gampang. Paham kan? Contoh itu gampang. Yang penting dia adalah isim zaman mansub terus ada takdirnya apa? Fi. Itu dia. Ini contoh-contohnya untuk memudahkan. Saya katakan, asalitu minal mansubati dzarfuz zaman. Yang ketiga dari yang dinasab adalah dzarfuz zaman. Adalah dzarfuz zaman. Wa dzarful makan, dan dzarful makan, wa yusammiyani maf'ulan fi. Dan keduanya dinamakan dengan maf'ul fi. Keduanya dinamakan dengan maf'ul fi. Ini namanya. Wa innama jama'ahumal musannifu fi babin wahidin. Tiada lain penulis mengumpulkan keduanya dalam satu bab. Penulis mengumpulkan keduanya dalam satu bab. Litasyabuhihima. Litasyabu, karena isim ini, bukan fi'il. Litasyabuhihima, karena miripnya keduanya, serupanya keduanya. Wataqarubi, masdar dari tafa'ala, tafa'ul. Wa taqarubi ahkamihima, dan saling berdekatannya hukum keduanya. Hukum keduanya sama. Wa afrada kullan bi ta'rifin yakhussuhu. Kemudian setelah itu beliau afroda, menyendirikan, kullan, setiap dari keduanya, bi ta'rifin, dengan satu ta'rif
yakhusuhu, yang khusus untuknya. Jadi kan setelah beliau sebutkan dzarful zaman dan dzarful makan, beliau sebutkan langsung pertama dzarful zaman dulu, nanti lagi dzarful makan, disendirikan. Li alla yashtabiha ala ahaduhuma bil akhar alal mubtadi. Kenapa bisa? Kan ini buku untuk pemula, supaya tidak serupa, tidak samar salah satu dari keduanya bagi si pemula. Paham kan? Bagi si pemula. Paham disendirikan? Iya, karena pemula itu butuh rincian. Cuman rinciannya itu tidak perlu juga rincian yang banyak, begitu maksudnya. Misalnya gini, di buku dasar kan kita tahu bahwa ismul ladzi lan sharif itu kan masuk isim mufrad atau jamak taksir. Isim maksur itu kan isim mufrad atau jamak taksir. Isim mangkus itu kan isim mufrad atau jamak taksir. Tapi kenapa disendirikan? Pemula. Untuk pemula. Anda paham kan? Untuk pemula. Pemula itu dipisah, yang terpisah, tidak bisa digabung. Tidak bisa dibilang ini isim mufrad, ada isim mufrad yang isim mangkus, ada isim mufrad yang isim maksur, ada isim mufrad yang tidak tanwin. Itu kan sulit bagi pemula. Paham kan? Jadi ini masya Allah. Iya. Jadi supaya tidak samar, itu semua supaya apa? Tidak samar bagi pemula. Itu niatnya. Itu niatnya. Fa amma dzarfuz zaman, adapun dzarfuz zaman, fahuwa, maka dia adalah ismu zamanil mansubu bi takdiri fi. Dia adalah isim zaman yang dinasab dengan ditakdirkan fi. Maksudnya maknanya. Maksudnya apa? Maknanya. Ditakdirkan makna fi. Nih ya. Ditakdirkan makna apa? Fi. Ini yang dikatakan. Nah, contoh safartu yaumal khamisi. Lihat yaumal khamisi. Iya. Safartu yaumal khamisi. Perhatikan kata yaumal khamisi. Fa yauma dzarfu zaman. Maka yauma adalah dzarf zaman. Dzarf zaman. Kata beliau, li'annahu ismun mansubun. Karena dia adalah isim yang mansub. Waqa'a fihil hadath. Terjadi padanya kejadian. Makanya fi terjadi padanya pada waktu itu kejadian. Wahwa safar, yaitu kejadiannya apa? Safar, kan dia bilang safar tuh, saya safar yaumal khamis, pada hari Kamis. Bukan waqa'ala, bukan terjadi atasnya, tapi terjadi padanya. Iya. Bitakdiri fi ay safartu fi yaumil khamis, dengan ditakdirkan fi, yaitu kalau diterjemahkan saya safar pada hari Kamis. Saya safar pada hari Kamis. Jelas kan? Jelas kan? Ini selalu sama nanti ya. Sama-sama takdir fi, tapi nanti kita akan jelaskan beda maknanya fi-nya. Kalau pada waktu pada, kalau pada tempat di. Paham kan? Nggak harus diartikan di dalam. Kan makna fi itu di dalam. Cuman kalau setelahnya waktu pada, setelahnya tempat di. Paham terjemahannya? Jadi saya safar pada hari Kamis, begitu terjemahannya, bukan di dalam hari Kamis, ya kan? Itu pemula di dalam, iya. Kemudian setelahnya kata beliau rahimahullah, ay wa yauma mudhaf wal khamis mudhafun ilai wa mithalu minal Qur'anil Majid. Contohnya dalam Al-Qur'an Al-Majid, ya, qaulul haqqi tabaraka wa ta'ala, firman Allah al-haq, maha hak, tabaraka wa ta'ala, al-yauma. Lihat itu, al-yauma diterjemahkan pada hari ini. Kalau dibaca al-yaumu, hari ini. Ini baca al-yauma, jadi terjemahannya pada hari ini. Akmaltu lakum dinakum. Iya. Ini al-yauma. Fa, sekarang tinggal lanjutannya, fa kharaja biqauli ismu zaman, keluar dengan ucapan penulis isim zaman, ismul makan, ya kan, keluar isim makan. Wa kharaja biqauli al mansub al marfu al majrur, keluar dengan ucapannya marfu, yaitu keluar yang majrur dan marfu dan majrur. Nah, yaumal jum'ati yaumun sa'idun, lihat itu, yaumul jum'ati yaumun sa'idun, ini kan marfu. Paham kan? Berarti bukan dzaraf, bukan maf'ulun
fi. Kata biasa. Antum dah irob dorob di situ. Tapi antum irob yauma isim mufrad mudhaf. Mubtada wa huwa mudhaf. Al-jum'ati mudhafun ilai. Yaumun khabar. Yaumun khabar. Antum bisa pahami? Iya. Wa faritu bi yaumil khamis. Lihat, majrur. Faritu bi yaumil jum'ati majrur. Fala yuqalu lahu madharfun fil istilah. Maka keduanya di sini tidak dikatakan sebagai dhorob dalam istilah, karena dhorob itu istilahnya isim mansub. Wa qalu bi takdiri fi, perkataan penulis dengan ditakdirkan fi ay takdiru ma'naha, yaitu ditakdirkan maknanya. Apa maknanya fi? Ad-dzarfiyah, bermakna dhorob pada. La takdiro labdiha, la takdiro labdiha, bukan ditakdirkan lafadznya. Pahamin antum, paham ini? Bukan la takdiru labdiha, atop lanya atop ya, bukan lana filil jins. Iya, wa huwa dzarfiyah, yaitu takdir maknanya. Takdiru maknaha, la takdiru labdiha. Ditakdirkan maknanya, bukan ditakdirkan lafadznya. Ingat, karena kalau ditakdirkan lafadz majrur. Paham kan? Majrur. Dan kalau antum hilangkan lafadznya nanti mansub ala iskotil khafid. Itu masalahnya. Jadi yang ditakdirkan apanya? Maknanya. Karena kalau lafadz bahaya. Lain irobnya. Tidak jadi maf'ul fi. Anda bisa pahami? Sebagaimana nanti disinggung di mutamimah. Ya, disinggung nanti di mutamimah kalau tidak ditakdirkan itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, li'annahu qad la yasihu talaffuz biha qabla ba'di dzuruf. Karena kadang tidak bisa dilafadzkan dengannya sebelum sebagian dzuruf. Ya kan? Cuman kalau maknanya selalu ada, lafadznya enggak bisa. Lafadznya apa? Enggak bisa dikasih masuk. Anda bisa pahami? Bisa ya? Alhamdulillah. Fa kharaja bihi ismu zaman al-mansub ala ghairi takdiri fi, maka keluar padanya isim zaman yang mansub di atas selain takdir fi. Maksudnya yang tidak ditakdirkan padanya apa? Fi. Nah, contoh ahbabtu yaumal jum'ati. Ini kan tidak ada fi-nya. Saya cinta hari Jumat, bukan saya cinta pada hari Jumat. Itu namanya jatuh cinta. Kalau ini dia bilang saya cinta hari Jumat. Ini kan waqa'ala. Cintanya jatuh pada hari Jumat, bukan cintanya pada hari Jumat. Paham kan? Tidak ada fi-nya. Jadi terjemahannya saya cinta hari Jumat. Yauma maf'ulun bi. Fa yaumal jum'ati fi hadzal mithal laisa dzarfan. Maka yauma pada contoh ini bukan dzarf. Li'annal fi'la wal hub, karena fi'il yaitu cinta lam yaqa fi, tidak terjadi padanya. Maksudnya tidak ada makna fi-nya. Wa inna ma huwa maf'ulun bi. Tiada lain dia adalah maf'ulun bi. Kenapa? Li'annal fi'la waqa'a alai. Karena pekerjaan itu jatuh atasnya. Iya kan? Saya cinta hari Jumat. Yang dia cinta apa? Hari Jumat. Bukan saya cinta pada begitu. Maf'ulun bi. Idil makna, karena maknanya auqatul hubba ala yaumil jum'ati, saya jatuhkan cintaku pada hari Jumat. Iya. Bila bima idza qulta, berbeda kalau antum bilang ahbabtu Zaidan yaumal jum'ati. Beda ini, saya cinta Zaid pada hari Jumat. Berarti kan cintanya jatuh kepada Zaid pada hari Jumat. Fa innahu dzarfun. Sesungguhnya dia adalah dzarf. Di sini, kenapa li'annal fi'la wa hubbu Zaid? Karena fi'il itu cinta Zaid, waqa'a fi yaumil jum'ati, itu jatuh terjadi pada hari Jumat. Paham ya? Beda takdirnya. Wa durufuz zaman katsira. Dzaraf zaman itu banyak. Dzaraf zaman itu banyak. Dzakarul musannifu minha itnai asyara dzarfan. Penulis menyebutkan diantaranya 12 dzaraf. Tapi tidak terbatas pada 12. Ini kan hanya contoh sebenarnya. Wahya dia adalah sekaligus ini kamus dan contohnya. Maknanya maksudnya. Ini bagus juga, Masya Allah. Kita bisa tahu makna-makna dari dzaraf ini.
Kata beliau rahimahullah taala, al-awwalu al-yauma. Yang pertama adalah al-yauma, wa huwa min tulu'il fajri shadiqi ila ghurubi syams. Ini penting sekali kita pahami yaum. Yaum itu apa? Al-yaum itu dari terbit fajar shadiq yaitu adzan subuh sampai terbenam matahari, itu namanya hari. Hari itu dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sawaun kana mu'arrafan bi al, sama saja apakah dia dimakrifkan dengan al-yaum. Nasumtul yauma, ya kan? Pakai al. Au bil idopa, atau dia dimakrifkan dengan idopa, nahsumtu yaumal khamisi, diidopakan. Au munakkaron, atau dia dinakirokan. Ya, dia nakiro sama saja. Nahsumtu yauman, cuma beda artinya kan? Kalau sumtul yaum, saya puasa pada hari ini. Kalau ini sumtu yauman, saya puasa pada suatu hari. Karena kan nakiro. Paham maknanya kan? Ma'rifah kita artikan ke ma'rifah, nakiro ke nakiro. Wa sumtu fi'il wa fa'il wa kullun min al-yaum wa yaumal khamis wa yauman darfu zaman. Mansub, darf zaman yang dinasab. Bisumtu, dinasab dengan sumtu. Wa alamatu nasbih al-fathatu dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak pada akhirnya. Wa yauma mudhaf wal khamis mudhafun ilai. Wa qis ala hadal i'rabi baqiyatal amsilatil atiyati. Kiaskan i'rab ini sisa contoh yang akan datang. Paham kan? Wa yauma mudhaf wal khamis mudhafun ilai, dan kiaskan katanya. Semuanya sama. Semuanya apa? Sama nanti. Wa qad taqaddama mithaluhu minal Qur'anil azimi qariba. Telah lewat contohnya dari Al-Qur'an azim baru saja. Paham kan? Iya, telah lewat tadi al-yauma. Akmaltu lakum dinakum. Iya, yang itu. Asani al-laila. Yang kedua al-laila. Kalau al-laila dari mana ke mana? Wahya min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Yaitu kalau keluar hari masuk malam. Dia adalah dari terbenamnya matahari sampai terbit fajar. Itu namanya apa? Al-laila. Iya. Nah, sahirtul laila. Contoh, sahirtul laila, saya begadang malam ini. Yaitu dari terbenam matahari sampai fajar. Au lailatal jum'ati, ini mudhaf. Au lailatan, ini tidak mudhaf, tidak ada al. Sama. Wa qaulu ta'ala uhilla lakum lailatas siyamir rafatu ila nisaikum lailata. Paham kan? Itu i'rabnya maf'ulun fi. Asali yang ketiga, gudwatan. Apa artinya gudwatan? Wahya min tulu'i min sholatis subhi ila tulu'i syams. Gudwa itu dari solat subuh sampai terbit matahari. Sekarang sudah antum tahu ini. Kalau antum bilang gudwa berarti ini maknanya, ini kamusnya ini. Dari solat subuh sampai terbit matahari, pendek. Nah, zurtuka gudwatal jum'ati au gudwatan. Saya menziarahi kamu gudwatal jum'ah. Berarti setelah sholat subuh sebelum terbit matahari. Arabi yang keempat, bukrotan. Wahya awalun nahar. Dia adalah awal siang. Itu bukro. Tidak ada sampai dari sini sampai ke sini. Jelas awal siang. Kapan awal siang? Wa awalun nahar min tulu'il fajar ala sahih. Awal siang itu dari terbit fajar ala sahih. Di atas pendapat yang sahih. Wakila min tulu'is syams, dan ada yang mengatakan awal siang itu dari terbitnya matahari. Jadi bukrotan ini diperselisihkan awalnya. Paham kan? Ada yang mengatakan dari terbit fajar, itu yang benarnya. Ada juga mengatakan dari terbitnya matahari. Nah, safartu bukrotal komisi au bukrotan. Ya. Wa qauluhu ta'ala wasabbihuhu bukrotan wa asila. Ya, dan sholatlah untuknya bukrotan di awal siang, yaitu terbit fajar, maksudnya sholat subuh. Wa asila, dan di akhir siang, maksudnya sholat asar. Ya, sabihu di sini bukan maknanya tasbih, maknanya sholat. Bukan maknanya ayat ini salah pendalilan kalau dipakai dalil untuk berzikir pagi dan petang, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan.
hafizahullahu taala. Jadi benar dalilnya tapi salah pendalilan. Karena yang dimaksud dengan wasabbihuhu maksudnya salat. Bukan bertasbih yang kita pahami. Karena salat itu dikatakan juga bertasbih. Adalah bertasbih. Seperti Nabi SAW dikatakan walam yusabbih bainahuma. Nabi tidak bertasbih di antara keduanya. Ini salah paham orang. Antara maksudnya ketika Nabi jamak qasar dikatakan walam yusabbih bainahuma. Ada orang pahami tidak bertasbih maksudnya tidak berzikir. Bukan salah. Maksudnya tidak sholat sunnah antara keduanya. Itu hati-hati. Karena kalau diterjemah lepas orang pasti terjemahkan apa? Ada orang menerjemahkan tasbih maksudnya zikir yang dia kenal. Padahal makna tasbih yang dimaksud dalam lisan syar'i adalah sholat. Jadi Nabi tidak sholat antara keduanya. Maksudnya tidak sholat sunnah. Kalau ada orang berzikir dulu, kan tidak apa-apa. Ya kan? Cuman dari pemahaman itu tadi. Jadi mereka habis sholat langsung bangkitin dari zikir. Kenapa? Itu tadi dalilnya. Padahal, ya kan? Maksudnya tidak sholat sunnah di antara keduanya. Yang diinginkan dengan jamak qasar itu kita jamak asar ke waktu duhur, bukan langsung setelah duhur. Jamak asar ke waktu duhur terus qasar. Qasar maksudnya dua-dua, bukan tidak sholat, tidak bertasbih antara keduanya. Itu termasuk yang disinggung oleh para ulama kesalahan pahaman. Iya. Padahal yang diinginkan adalah hanya tidak sholat sunnah, bukan tidak dzikir. Di antara keduanya sama dengan ini wasabbihu bukrata wasila, dan solatlah untuknya di waktu pagi yaitu solat subuh dan di waktu sore itu solat asar. Al-ghamis yang kelima saharon wa huwa akhirul lail kubail al-fajr. Perhatikan ini. Saharon kita bilang makan sahur yaitu akhir malam. Akhir malam itu sebentar sedikit sebelum fajar. Paham kan? Kalau fajar sudah habis waktu sahur. Nah, sallaitu saharul jum'ah au saharon. Sama. Asadis yang keenam godan. Wa huwa ismun lil yaumil ladzi ba'da yaumikal ladzi anta fi. Godan itu adalah nama, isim nama. Maksud isim nama, bukan isim-isim yang kita pahami lagi. Ini perlu. Huwa ismun, dia adalah nama lil yaum untuk hari alladzi ba'da yaumika, yang setelah harimu, alladzi anta fi, yang kamu di dalam berada dalamnya. Sekarang ini kita berada di hari Kamis. Godan itu setelah hari kita sekarang ini. Berarti apa itu? Besok Jumat, besok maksudnya. Iya, besok. Setelah hari antum, bukan besok-besok. Tidak? Iya. Nah, saufa usafir godan insyaallah besok. Iya. Wa qaulu ta'ala wa ma tadri nafsun madza taksibu goda. Seorang itu tidak tahu apa yang dilakukan besok. Besok yang kita hari setelah kita. Asabi yang ke-7 atamatan. Wa hiya thulutsil lailil awal. Atama itu adalah sepertiga malam pertama. Jadi malam itu kan dari terbenam matahari sampai terbit fajar. Sepertiganya bagi satu malam bagi 3. Sepertiga pertama namanya atama. Paham kan? Nah, jituka atamatal jum'ah au atamah. Iya. Asamin yang ke-8 sobahan. Wa huwa awwalun nahar. Sobah awal siang. Tadi itu awal siang kapan tadi? Kapan awal siang tadi? Dari terbitnya apa? Fajar. Itu namanya sobah. Ini yang kuat. Ya kan? Ada yang mengatakan sobah artinya apa? Awal siang artinya apa tadi? Terbenam terbitnya matahari. Tapi yang kuatnya tadi terbitnya fajar. Atas yang ke-9. Contohnya nah bakartu ilal masjidi sobahal jum'ah atau sobahan. Atasi yang ke-9 masaan. Dari mana ini masaan? Wa huwa min zawalis syamsi ila nisfil lail. Masa itu adalah dari tergelincirnya matahari, yaitu masuknya waktu zuhur. Maksudnya waktu zuhur, kan zawal, waktu zuhur. Ila nisfil lail sampai tengah malam, itu namanya masaan.
Makanya dibilang zikir sore itu ya sampai tengah malam. Kan itu namanya masa. Iya kan? Masa. Nah, dzakartu darsi masa al-ahadi au masa'a sama. Al-ashir yang ke-10 abadan. Wa huwa zamanul mustaqbal alladzi la nihayatalah. Itu dia adalah waktu yang akan datang yang tidak ada ujungnya. Makanya dibilang selama-lamanya. Iya. Nah la ashabul asrara abadad dahari au amadal abidin abadal abidin au abadan sama. Artinya datang mudhof ya atau datang sendiri. Wa qaulu ta'ala la takum fihi abada. Lihat. Al-hadi asyara yang ke-11 amadan wa huwa bimakna abadan. Sama. Amadan sama dengan apa? Abadan. Tadi ya maknanya. Nah la aktarifu syarra amadad dahri au amadal amidin au amadan. Ya. Asani asyara yang ke-12 hinan. Wa ismun li zamanin mubham. Dia adalah nama untuk waktu yang mubham, tidak tertentu. Hinan, suatu waktu, ketika. Paham ya? Nah, qara'tu hinan minad dahri. Wa qaulu ta'ala alladzi yaraka hina takum. Paham kan? Selesai. Fa jami'u asma'iz zaman fi hadhil amtsilah, maka seluruh isim zaman di contoh-contoh ini, kata beliau rahimahullah, mansubatun ala dzarfiyati zamaniyah bil fi'lil mutaqaddim. Dia mansub di atas dzarf zaman maf'ulun fi dengan fi'il yang telah lewat. Wa yultahaku biha ma'asbahaha, dan diikutkan dengannya apa yang serupa dengannya min asma'iz zaman, dari isim-isim zaman. Duha, wa dhahwatan wa sa'atan. Itu salah cetak ya, sukunnya di ha. Sukunnya di ha, dhahwatan. Kalau itu apa itu? Wadhatan. Salah, sukunnya di ha. Wa-nya hanya huruf ataf. Ya, hanya huruf ataf. Wa dhahwatan wa sa'atan wa lahdatan. Yang penting menunjukkan atas apa? Waktu, dan ditakdirkan makna apa? Fi. Iya, selesai dia. Kemudian dzarful makan. Ini yang bikin lama dia kamusnya saja. Ya kan? Dzarful makan. Qala wa dzarful makan huwa ismul makanil mansubu bi takdiri fi. Dzarf makan adalah isim makan yang dinasab takdirnya fi. Terjemahannya di. Nah, amama wa khalfa wa qaddama wa ra'a wa fawqa wa tahta wa inda wa ma'a wa izza'a wa hida'a wa tilqa'a wa samma wa huna wa ma asbah dalik, dan apa yang serupa dengannya. Mudah sekali. Saya katakan, taqaddama anna dzarf naw'an. Telah lewat dzarf itu ada dua. Ada dzarf zaman wa qad sabaqal kalam alaih. Telah lewat pembicaraan padanya. Wa dzarf makan, dan ada dzarf makan wal kalamul ana fi. Pembicaraan kita sekarang tentangnya. Wa anna kullan minhum yusamma maf'ulan fi. Setiap dari keduanya dinamakan juga maf'ul fi. Fatarful makan, maka dzarful makan mirip penjelasannya, jadi tidak sulit. Dzarf makan adalah ismul makan al-mansub bi takdiri fi. Isim makan yang mansub ditakdirkan makna apa? Fi. Nah, jalastu amama syekh. Fa amama dzarf makan. Maka amama adalah dzarf makan. Dia ganti saja makannya dengan zaman. Mudah sekali. Ya li'anna ismun mansubun waqa'a fihil hadath. Kan dia adalah isim mansub yang terjadi padanya kejadian. Wahul julus, yaitu duduk di contoh ini. Bitakdiri fi, ditakdirkan padanya makna fi. Maknanya jalastu fil makanil ladzi amama syekh. Itu saya duduk di tempat yang di depan syekh. Wa amama mudhaf wa syekh mudhafun ilai, mudah sekali. Wa mitalu minat tanzili qaulul aliyil a'la. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allahu al-aliyil a'la wa huwal qahiru fawqa ibadih. Yang mana itu? Fawqa. Fa kharaja bi qauli ismul makan ismul zaman. Kembalikannya. Wa kharaja bi qauli al-mansub al-marfu wal
majrur. Nah, makanu Zaidin hasanun. Keluar itu. Makanu Zaidin hasanun. Tempatnya Zaid bagus. Mubtada dia. Mubtada. Wa jalastu fi makani Zaidin majrur. Fala yuqalu lahuma darb fil istilah. Maka keduanya tidak dibilang dorob secara apa? Istilah. Wa qawduhu bi taqdiri fi, maksudnya apa? Ay takdiru ma'naha, sama. Wa dorpia itu dorpia la takdiru labdiha. Kama taqaddam, bukan ditakdirkan apa? Lafadznya sebagaimana yang telah lewat. Mudah sekali. Fa kharaja bi ismul makan al mansubu ala ghairi takdiri fi. Maka keluar padengannya isim makan yang dinasab di atas selain takdir fi. Nah, contoh ahbabtu makana Zaidin. Saya cinta tempatnya Zaid, bukan pada tempatnya yang dia cinta. Nih. Fa makana Zaidin maf'ul bi la maf'ul fi. Maka makana adalah maf'ul bi bukan maf'ul fi. Li'anal hadath karena kejadian, wal hub yaitu kecintaan, waqa alai lam yaqa fi. Jatuh padanya bukan jatuh atasnya bukan jatuh padanya. Paham kan? Selesai. Wa darbul makan katsira, sama kamus lagi nih. Darb makan banyak. Aidha juga dzakarul musannifu minha salasata asyara darba. Penulis menyebutkan di antaranya 13 dzarab. Wahidi adalah al-awwal yang pertama, amama bi fathil hamzah, di fathah hamzahnya karena ada yang di kasroh. Dibilang apa? Imam. Lain, itu bukan dzarab. Paham kan? Ini amam di fathah hamzahnya. Kalau ada yang mirip, jadi kasih tahu. Wa bi makna kuddama. Dia bermakna kuddam. Kuddam artinya apa? Di depan. Nah, jalastu amama syaikhi. Ai kuddamah. Itu di depannya. Fa jalastu fi'il wa fa'il. Jalastu fi'il fa'il wa amama darb makan mansub bi jalastu. Darb makan mansub dengan apa? Jalastu. Wa alamatu nasbi al-fathah dhahir ala akhiri. Tanda nasabnya fathah nampak di mana? Di akhirnya. Wa amama mudhaf wa syaikh mudhafun ilai. Wakis ala hadal irob bakiyat al amthilat al atiyah. Kiaskan irob ini di contoh-contoh yang akan datang. Jadi tidak di irob lagi. Asani yang kedua kholfa. Kholfa. Apa artinya? Wahadidu kudama. Lawan kudam. Apa tadi kudam? Berarti lawannya dia di belakang. Nah, sallaitu kholfal maqam. Asali yang ketiga kudama bidomil qaf, di doma qafnya kudam wa tasdid dal dan tasdid dalnya kudam karena bisa kidam, bisa juga kodam. Anda pahami? Ini kudam bimakna amama wa huwa bimakna amama. Amama bermakna kudama, kudama bermakna amama. Kan dibalik-balik sama maknanya. Sama maknanya. Nah, masa syurti kudamal amir ay amamah. Iya, yaitu di depannya. Arabi yang keempat, waro'a. Bil mad dibaca mad, waro'a. Itu maksudnya mad, dipanjangkan. Iya, wa huwa bi makna khalfa. Dia sama dengan makna khalfa. Apa tadi khalfa? Nah, waqaftu waro'al imam ay khalfa. Wa mitalu minat tanzili qauluhu ta'ala fanabaduhu wara'a duhurihim. Al-khamis yang kelima fauqa wa huwa ismun lil makanil ali. Dia nama untuk tempat yang tinggi. Dia nama, ingat isim nama artinya. Nama untuk tempat yang tinggi. Apa artinya itu? Di atas. Nah, jalastu fawqal kursi wa mitalu minat tanzili qauluhu ta'ala wa huwal qahiru fawqa ibadihi. Asadis yang keenam, tahta wahwal ismu lil makanis safil. Dia nama untuk tempat yang rendah. Berarti di bawah. Nah, jalastu tahta syajarah wa mitalu minal kitabil aziz qauluhu jalla thana'uhu. Contoh dalam kitab al-aziz firman Allah Subhanahu wa taala id yubayi'unaka tahta syajarah. Asabi yang ketujuh, indah wa ismu lil makanil qarib. Dia nama untuk tempat yang dekat. Maka dibilang di sisi kanan, kiri, depan, belakang semuanya namanya apa? Indah, di sisinya. Iya, kan dia nama untuk tempat yang dekat dengan seorang. Iya. Nah, jalastu indal muallim. Terserah dimanapun yang berada dekat. Wa mitalu minal Qur'anil karim qaulul haqqi jalla jalaluhu
khudhu zinatakum inda kulli masjidin. Asamin yang ke-8, ma'a bifatil ain wa sukuniha. Boleh di fathah ainnya dan boleh juga disukun. Wal fathah afsah, tapi fathah lebih fasih. Jadi boleh ma'a, boleh juga apa? Paham kan? Fathah fasih. Wa ismun li makanil ijtima' wal musahabah. Dia adalah nama untuk tempat berkumpul dan bersama. Iya, bersama. Nah, jalastu ma'a Zaid ay musahiban lahu, itu bersama dengannya. Wa mitalu minat tanzili qaulul haqqi jalla wa ala. Contoh dalam Al-Qur'an firman Allah taala, wallahu ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang bersabar. Tapi ingat, la yaqtadil hululiyah, tidak mengharuskan menyatu. Paham kan? Jadi ma'a dia untuk tempat berkumpul dan bersatu, tapi tidak haruskan menyatu. Bersama bukan berarti apa? Menyatu. Seperti ini, wallahu ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang bersabar. Tidak harus menyatu seperti pemahaman orang-orang hululiyah. Ya kan? Yang mengatakan Allah ada di dalam badannya. Naudzubillah. Atas yang ke-9, izaa bikasri hamzatil ula, izaa wa ma'al mat. Di fathah hamzah yang pertama kemudian di mat. Izaa wa bima'na muqabil. Dia bermakna muqabil, yang berhadapan. Di hadapannya. Nah, jalastu iza'an nil. Saya duduk di depan Nil. Di hadapan. Paham kan? Di hadapannya. Ay muqabiluhu, yaitu di hadapannya. Al-ashir yang ke-10, hida'a bidal al-mujamah, dengan dal yang ada titiknya. Ya, dal bukan dal. Kalau muhmalah berarti tanpa titik. Ma'al ma terus di mat, hida'a bimakna qoriban. Kalau ini bermakna dekat. Nah, jalastu hida'ad dar. Saya duduk dekat rumah. Ay qoriban minha, dekat darinya. Al-hadi asyara yang ke-11, tilqa'a wa huwa bimakna muqabil, sama, bermakna muqabil. Apa muqabil tadi? Di hadapannya. Nah, jalastu tilqa al-Ka'bah. Saya duduk di hadapan Ka'bah. Ay muqabiluhu, di hadapannya. Wa mitaluhu minal kitabil mubin qaulul latifil khabir. Contoh dalam kitab al-mubin qaulul latifil khabir. Wa idza surifat absaruhum tilqa ashabin nar. Asani asyara yang ke-12, huna bidomil ha, di domahanya hu, wa huwa ismu isyaratin lil makanil qarib. Dia isim untuk menunjuk tempat yang dekat, di sini, tempat yang dekat. Nah, jalastu huna, saya duduk di sini. Ay fil makanil qarib, itu di tempat yang dekat. Wa mitalu minal qur'anil azim qaulul malikil adl. Contoh dalam Al-Quran Al-Azim, qaulul malikil adl, falaisa lahul yawma hahuna hamim. Asalis asyara yang terakhir, asalis asyara sama bifathi al-musallasah, di fathah yang punya titik 3. Siapa itu yang punya titik 3? Sa-nya di fathah yang punya titik 3. Wa ismu isyaratil makanil ba'id. Dia isim, nama untuk menunjuk tempat yang jauh, di sana. Paham ini? Nah, jalastu sama, saya duduk di sana, bukan summa. Ai hunaka fil makanil ba'id, di sana di tempat yang jauh. Wa mitalu minal kitabil mubin qaulul azizil hakim. Contoh dalam kitab al-mubin firman Allah al-aziz al-hakim. Wa azlafna thammal akharin. Fajami asma'il makan fi hadil amtilah, maka seluruh isim makan di contoh-contoh ini mansubatun ala dzarfiyatil makaniyah, dinasab sebagai dzaraf makan bil fi'lil mutaqaddim, dengan fi'il yang telah lewat, wa yultahaku biha, dan diikutkan dengannya ma'asbahaha, apa yang serupa dengannya, min asma'il makan, dari isim-isim makan. Nah, contoh yamin wasimal wa nahwihima. Contohnya yamin, simal, dan yang semisalnya, iya kan? Kiri kanan. Iya. Faedah ad-durub min ahma huwa mu'rab wa hul aktsar.
Dorob, ini faedah penting ini. Dorob diantaranya ada yang mu'rob dan ini kebanyakannya. Kebanyakannya mu'rob. Iya, makanya bisa mudhof. Kan kalau dia mu'rob berarti bisa mudhof, bisa beral. Anda bisa paham ini? Iya. Dan ditanwin kalau tidak ada mudhof, tidak ada al itu. Wa minha ma huwa mabni, di antara dorob ada yang mabni. Ka amsi, seperti amsi. Dia kan mabni tapi fi mahalli nasbin maf'ulun fi. Wahuna dan huna mabni itu. Wa nahwihima dan semisal dari keduanya. Takul jalastu huna amsi. Saya duduk di sini kemarin. Langsung tahu dzarf zaman makan. Huna makan, amsi zaman. Daripada satu-satu. Kan boleh kan? J2 maf'ulun fi'nya. Fahuna ismu isyarah mabni ala sukun fi mahalli nasbin ala dzarfiyal makaniyah. Nah, huna adalah isim isyarah mabni di atas sukun, berada dalam kedudukan nasab sebagai dzarf makan. Wa amsi mabni al kasri, amsi mabni di atas kasrah. Fi mahalli nasbin ala dzarfiyati zamaniyah, berada dalam kedudukan nasab sebagai dzarf zaman. Kemudian faedah ukhra, faedah yang lain terakhir. Dzarfuz zaman aktsaru istimalan fi kalamil Arab min dzarfil makan. Masyaallah. Dzarfuz zaman lebih banyak penggunaannya di dalam kalam Arab daripada dzarf makan. Artinya sama-sama maf'ulun fi, sama-sama dzarf, cuma penggunaannya lebih sering orang pakai dzarfuz zaman daripada apa? Dzarf makan. Paham kan? Selesai. Alhamdulillah. Masyaallah. Sampai target kan? Baik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 12 halaman. Alhamdulillah. Kan kita target 1 kali 1 pembahasan tak? Alhamdulillah. Mudah, ini buku kedua, ya kan? Nanti buku ketiga tambah mudah lagi, tinggal yang butuh dipahami yang tambahan. Yang tambahan dari setiap masalah. Karena nanti kan makin tinggi ada tambahannya, ada pembahasan pokok, terus ada lagi tambahannya. Yang ditambah itu yang butuh dipahami lagi. Ya, karena yang barunya. Alhamdulillah. Baik, kita cukupkan. Ada pertanyaan? Besok insyaallah hari Sabtu lagi ya, pembahasan hal. Yang apa tadi? Li'alla. Iya, li'anla. Itu annya kenapa beramal? Ya? Annya bisa beramal setelahnya. Iya, karena la-nya kan zaidah. Tidak menutup amalannya. Fadli? Tidak ada masalah? Alhamdulillah. Subhanallah, hamdik, syadu la ilaha illa anta.